Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar Quran Hadis bab 6 tentang surah Al-Bayyinah. Sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin dan penyempurna bagi agama-agama yang sebelumnya telah ada terlebih dahulu. Sebelum Islam datang, kala itu masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berada dalam kegelapan. Kaum musyrikin di Mekah yang mengakui mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala yang justru diperangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam cenderung mengabaikan nilai-nilai spiritual diajarkan Nabi Musa alaihissalam, bahkan memerangi kelompok lain di luar mereka. Di sisi lain, umat Nasrani yang mengakui mengikuti ajaran Nabi Isa tenggelam dalam pengkultusan Nabi Agung itu dan menjadikan anak Tuhan. Sejarah dan keadaan spiritual saat itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah ila akhirih. Yang artinya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang takut kepada Tuhannya. Isi kandungan surah Al-Bayyinah. Mayoritas ulama menggolongkan surat Al-Bayyinah termasuk golongan surat Madaniyah. Surah terdiri dari 8 ayat ini adalah susunan mushaf Al-Quran. Tertib surah terdapat pada urutan ke-98 yang diturunkan setelah surah At-Tolak. Dinamai surah Al-Bayyinah yang artinya pembuktian, diambil dari ayat pertama surat. Surah Al-Bayyinah menguraikan terkait yang pertama, kesejarahan risalah Nabi Muhammad SAW kepada seluruh ahli kitab dan kaum musyrikin serta manusia secara umum. Kehadiran Nabi sebagai Rasul merupakan kebutuhan untuk mengalihkan kaum ahli kitab dan kaum musyrikin dari kesesatan yang mereka alami pada masa jahiliyah kala itu.
Hal itu tidak akan terlaksana tanpa kehadiran seorang utusan Tuhan, sebagaimana bunyi ayat pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua, pada masa itu kaum musyrikin di Mekah yang mengakui mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala justru diperangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara orang-orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam cenderung mengabaikan nilai spiritual diajarkan Nabi Musa, bahkan memerangi kelompok lain di luar mereka. Di sisi lain, umat Nasrani yang mengakui mengikuti ajaran Nabi Isa dan mengkultusan Nabi Isa anak Tuhan. Yang ketiga, dengan keadaan serta kondisi pada masa jahiliyah itu, setelah datangnya Rasul yang dijanjikan Allah dan tercantum sifat-sifatnya dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani, tidak serta-merta Rasulullah SAW dipercayai. Bahkan mereka berselisih setelah datangnya utusan Allah sebagaimana dijelaskan pada ayat keempat. Selanjutnya, pada mulanya sumber agama hakikatnya adalah satu, prinsip-prinsip ajarannya mudah dan jelas sehingga tidak ada dalih yang mengatar pada perbedaan dan perselisihan. Selanjutnya, surat ini menegaskan keumuman ajaran Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Namun tidak semua manusia menerima ajaran yang di bawahnya sehingga ada yang mengimani serta ada pula yang mengingkari kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Balasan dan ganjaran mereka pun pastilah berbeda sehingga ada yang dapat petunjuk yang dikategorikan sebagai sebaik-baiknya makhluk serta ada pula yang mengingkarinya. Selanjutnya, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW yakni agama Islam, menegaskan bahwa ajarannya tidak mengandung kecuali apa yang bermanfaat bagi manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan, maupun amal perbuatan. Di dalam risalah yang dibawanya, yakni Al-Quran, pula terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.